Langit menangis, hujan deras mengguyur tanpa henti. Di bawah guyuran air, konvoi truk relawan bergerak perlahan, menembus derasnya hujan, membawa makanan, obat-obatan, dan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Setiap roda yang berputar adalah simbol tekad untuk menembus segala rintangan demi menyalurkan bantuan ke desa-desa yang terisolasi. Tujuan mereka jelas, desa-desa yang terendam banjir di seberang perbatasan, tempat ratusan keluarga menanti uluran tangan. Namun, di tengah perjalanan, lampu rotator biru polisi tiba-tiba menghadang, memaksa konvoi berhenti di tengah jalan yang licin dan basah. Baik, saya turun dulu ya. Kita coba bicarakan baik-baik dengan petugas. Semoga mereka mengerti pentingnya bantuan ini untuk warga yang terjebak banjir. Kang Dedi, pemimpin rombongan, turun dari mobil dengan langkah mantap meski hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia tahu, keberhasilan misi ini bergantung pada kemampuannya bernegosiasi. Ia mendekati petugas, berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik senyumnya. Sementara itu, para relawan menatap penuh harap dari balik kaca jendela, menunggu kabar baik yang bisa membuka jalan. Mereka percaya niat baik akan menemukan jalannya, bahwa kemanusiaan akan mengalahkan segala birokrasi. Namun, tatapan tegas petugas dan garis polisi yang membentang di depan mereka berkata lain, menandakan bahwa perjuangan belum selesai. Hari itu, niat baik saja ternyata tidak cukup. Konvoi tertahan, bantuan yang sangat dibutuhkan terhenti hanya beberapa kilometer dari tujuan. Rintangan administratif dan kekhawatiran keamanan menjadi tembok yang sulit ditembus. Hujan menjadi saksi bisu betapa sulitnya kebaikan mencapai tujuannya. Di gerbang perbatasan, harapan diuji, kesabaran dipertaruhkan, dan semangat kemanusiaan benar-benar diuji oleh keadaan yang tak terduga. Semangat kemanusiaan menghadapi tantangan terbesarnya. Bantuan yang sangat dibutuhkan terpaksa berhenti, meninggalkan tanya di benak para relawan. Akankah kebaikan akhirnya menemukan jalannya, atau justru terhenti di gerbang harapan? Kang Dedi, pemilik warung kopi, tergerak oleh kabar banjir. Ia ingat bencana serupa di desanya dulu. Bantuan orang asing saat itu menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kini, giliran dia membalas kebaikan itu. Ia mengetuk pintu tetangga, menggalang dana di warungnya. Ketulusan Kang Dedi menular, donasi mengalir deras. Warung kopi berubah menjadi posko kemanusiaan. Kita mungkin tidak bisa menghentikan banjirnya, tapi kita bisa memastikan tidak ada satu orang pun yang merasa sendirian. Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangat mereka. Mereka hanya ingin menjadi jawaban atas doa seorang yang sedang dalam kesulitan. Doa bersama dipanjatkan. Konvoi bergerak, membawa harapan di setiap roda. Jalanan becek dan licin, truk terperosok lumpur. Esot, truck wheels spinning in deep mud on slippery road. Aid workers helping each other on muddy, dangerous road. Utamakan keselamatannya. Kita harus tetap kompak selama di jalan. Volunteers coordinating and supporting each other on dark, early morning road. Humanitarian team preparing vehicles before sunrise at stock equally. Perjalanan dimulai sebelum fajar. Udara dingin tak mampu mendinginkan semangat relawan. Mereka mengangkat kardus berat ke truk, saling bercanda. Relawan turun, mendorong truk dengan tenaga. Baju kotor, tapi senyum tak pudar. Mereka tahu setiap meter adalah langkah lebih dekat. Setelah berjam-jam mereka melihat gerbang perbatasan. Namun di balik gerbang, ujian kesabaran menanti. S2. Border crossing with security guards and waiting aid convoy. Volunteers waiting by closed border gates, showing patience, talk. Ayo, dorong bareng-bareng. Konvoi berhenti di pos polisi. Kang Dedi menyerahkan dokumen. Awalnya lancar, hingga surat edaran baru muncul. Bantuan harus dikoordinasikan melalui posko pemerintah. Memang, Pak Hines. Dunia Kang Dedi runtuh. Ini perintah, Pak. Bantuan kami spesifik untuk desa tertentu. Mohon pertimbangkan, Pak. Pemeriksaan berubah menjadi penahanan. Konvoi dilarang melintas, wajah relawan penuh kekecewaan.
Setelah perjalanan sulit, mereka terhenti oleh selembar kertas. Tembok birokrasi lebih tinggi dari gunung. Hujan deras merasakan kekecewaan mereka. Bantuan tertahan di tengah dinginnya malam. Harapan terancam padam oleh aturan kaku. Saya mohon, Pak. Izinkan saya bicara dengan komandan. Kami datang membawa harapan untuk warga yang sudah berhari-hari menunggu bantuan. Setiap menit sangat berarti bagi mereka yang kelaparan dan sakit. Tolong, beri kami kesempatan untuk menjelaskan situasi di lapangan. Bantuan ini mendesak, warga sangat membutuhkan. Setiap kardus berisi harapan, makanan, dan obat-obatan yang bisa menyelamatkan nyawa. Kami juga ingin ada yang terlambat dan menerima pertolongan, hal karena prosedur. Baik, Pak Dedi. Mohon sabar. Ini demi prosedur. Kami juga ingin membantu, tapi kami harus mengikuti aturan yang berlaku. Kami paham situasinya genting, tapi kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Komandan pos bimbang, terikat tugas dan perintah. Di satu sisi, ia ingin membantu. Namun di sisi lain, tanggung jawab dan risiko membayangi setiap keputusan yang diambilnya. Maaf, Pak Dedi. Aturan tetap aturan. Kami tidak bisa melanggar perintah atasan, meski kami tahu ini berat bagi semua pihak. Negosiasi buntu, relawan menunggu cemas. Hujan turun semakin deras, menambah beban di pundak mereka yang sudah lelah. Beberapa ingin nekat, sebagian berdoa. Ada yang mencoba mencari celah, ada pula yang hanya bisa menunduk pasrah, berharap keajaiban datang. Tumpukan kardus bantuan terasa semakin jauh. Setiap detik menambah kecemasan, seolah-olah harapan terhalang pagar besi dan aturan. Hari mulai gelap, hujan tak reda. Suasana semakin muram, seolah langit pun ikut bersedih melihat perjuangannya yang belum membuahkan hasil. Rasa frustrasi menjalar, niat baik dipersulit. Setiap usaha terasa sia-sia, namun mereka tetap bertahan, menolak menyerah pada keadaan. Mereka merasakan penderitaan warga, membayangkan anak-anak menangis. Setiap wajah yang terlintas di benak mereka menjadi alasan untuk terus berjuang. Negosiasi dan penantian menguras energi dan emosi. Tubuh lelah, hati pun letih, namun semangat untuk membantu tak pernah padam. Mereka datang dengan niat baik, tapi terhalang aturan. Setiap dokumen yang diperiksa, setiap penjelasan yang disampaikan, belum juga membuka jalan. Perasaan tidak berdaya menyelimuti mereka. Namun di balik keputusasaan, masih ada secercah harapan yang mereka genggam erat. Mereka hanya bisa berharap ada keajaiban. Di bawah langit kelabu, mereka menanti, percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Senja tiba, membawa kegelapan dan keputusan pahit. Langit perlahan berubah warna, menandai berakhirnya harapan hari itu. Di tengah udara yang mulai dingin, suasana di perkemahan terasa berat, seolah semua menahan napas menunggu kabar. Kang Dedi kembali dengan wajah lesu, langkahnya berat. Ia menunduk, menahan kecewa, membawa kabar yang tak diharapkan oleh siapapun. Teman-teman, malam ini kita tidak bisa melanjutkan. Kondisi di perbatasan tidak memungkinkan, dan kita harus menunggu hingga esok hari. Hening seketika, kekecewaan terpancar di wajah semua orang. Tak ada yang menyangka perjalanan mereka harus terhenti di sini, setidaknya untuk malam ini. Kerja keras terasa sia-sia, tapi Kang Dedi tidak menyerah. Ia tetap berusaha menenangkan tim, mengingatkan bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan. Ini bukan akhir, hanya penundaan. Kita masih punya kesempatan besok, dan kita akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Besok pagi, kita coba lagi, kita akan bangun lebih awal, lebih siap, dan lebih semangat. Kata-kata itu seperti percikan api kecil di tengah kegelapan, menyalakan harapan baru di hati para relawan. Relawan memutuskan bermalam di dekat perbatasan, meski rasa kecewa masih terasa. Mereka tahu, menunggu adalah bagian dari perjuangan. Mereka mendirikan tenda, memasak mie instan, dan saling menguatkan satu sama lain. Malam itu, kebersamaan menjadi penghibur di tengah ketidakpastian. Makan malam sederhana terasa hangat, bukan karena makanan, tapi karena semangat yang tetap menyala di antara mereka. Mereka belajar tentang kesabaran dan ketekunan. Keputusan menunda harus diterima, dan malam itu menjadi pelajaran berharga tentang arti menunggu dan tidak menyerah.
Mereka sadar melawan aturan hanya memperburuk keadaan. Terkadang, menerima kenyataan adalah langkah pertama menuju kemenangan. Mereka tidur dengan tekad baru. Besok, mereka akan kembali berjuang, membawa harapan yang lebih besar dan semangat yang tak pernah padam. Malam panjang dan dingin, relawan mencoba tidur. Pikiran melayang ke para korban banjir. Bantuan ada di sini, tapi tak bisa disampaikan. Kang Dedi duduk sendirian, menatap bara api. Ia menyusun rencana untuk esok hari. Beban tanggung jawab terasa berat. Ia tidak boleh gagal. Beberapa relawan bergabung, berbagi kehangatan. Mereka tahu pemimpin mereka memikul beban berat. Momen itu mempererat ikatan. Misi kemanusiaan bukan hanya tentang bantuan, tapi kebersamaan. Malam panjang menjadi ajang refleksi. Ining nicht beiges ist Bread. Petugas polisi membawa kopi panas. Gestur kecil mencairkan ketegangan. Fajar membawa harapan baru. Kang Dedi dan relawan berangkat ke ibu kota kabupaten. Perjalanan 2 jam penuh doa. Di kantor pemerintah suasana sibuk. Kang Dedi menunggu bertemu kepala badan bencana. Ia menjelaskan maksud kedatangannya. Pak Minister Vermoordans Multiple Fits. Pejabat bersikeras pada aturan. Kang Dedi menawarkan petugas ikut konvoi. Argumen masuk akal meluluhkan hati pejabat. Izin diberikan, stempel terasa seperti kemenangan besar. Kang Dedi mengucapkan terima kasih. Ia menelepon relawan di perbatasan. Nesopsis. Fajar baru membawa harapan yang menjadi kenyataan. Dengan izin di tangan, konvoi melewati gerbang. Relawan bersorak gembira, semangat bersinar. Perjalanan terakhir menuju desa terasa ringan. Setiap putaran roda merayakan kemenangan. Mereka membuktikan ketekunan mengatasi rintangan. Di desa, air masih menggenang. Warga berkumpul di posko pengungsian. Melihat truk bantuan, wajah sedih berubah senyum. Anak-anak berlarian menyambut. Momen itu membayar lunas kelelahan. Relawan membongkar muatan, membagikan bantuan. Terima kasih, Pak. Pelukan hangat dan ucapan terima kasih adalah bayaran tertinggi. Kisah ini mengingatkan bahwa jalan kemanusiaan penuh rintangan. Namun niat baik dan tekad pantang menyerah selalu menemukan jalannya.